Nah singkat cerita ada satu kali saya audisi Indonesian Idol, saya ingat banget Mas Indra ya, Mas Indra Lesmana pernah ngomong gini, itu ingat zaman-zaman dulu dia bilang, kau itu nggak cocok jadi penyanyi, kau itu cocoknya jadi pelawak gitu. Wah itu coba kasih saya satu apa namanya gong, kalau semua orang dalam ruangan ini ketawa, kamu kita kasih tiket. Saya mikir apa ya, oh disitulah sulap ompong itu muncul, sulap gigi itu muncul ya. Begitu mau dikontrak setahun, tiba-tiba disampaikan minta maaf, kita tidak bisa lanjut karena tidak ada chemistry dengan teman-teman yang lain. Wah, itu seperti ya tau lah ya Pak Endro, tau lah tiba-tiba ketiban duren. Nah, durennya itu di atas duren itu ada tangga. Nah di atas tangga itu pohonnya juga lagi tumbang dar gitu. Hai sahabat Endro Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Dan hari ini saya tidak sendiri. Ada sobat lama saya yang mungkin bahkan sudah lebih dari keluarga. Dia adalah orang yang pernah menjadi orang yang tinggal dalam sebuah masa kesulitan yang sangat luar biasa, tapi hari ini hidupnya bisa berubah, bisa menjadi orang yang punya pengaruh luar biasa, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang profesional yang punya pengaruh nasional, bahkan mungkin internasional. Dan hari ini beliau ada bersama dengan saya. Beliau namanya adalah Sony Mongan, tetapi panggilan kerennya adalah Ammo. Halo Ammo, apa kabar? Ini saya lagi ambigu antara memanggil selamat pagi Pak Endro atau manggilnya Dedi. Karena kita lagi podcast profesional, jadi saya harus panggilnya selamat pagi Pak Endro. Apa kabar kamu? Baik ya, puji Tuhan baik, alhamdulillah baik ya Begini, kita sudah cukup lama tidak bertemu dan ada bertahun-tahun saya tahu banyak perjuangan yang dilewati. Bisa cerita dulu. Dulu kan Ammo ini adalah orang yang lahir di Makassar. Dan melalang buana sampai di mana-mana. Dan beliau akan cerita bagaimana dulu dia start pernah jadi pemenang di AFI, Extravaganza, dan macam-macam. Bisa cerita dulu sedikit. Iya. Dulu awalnya gimana sih? Oke. Mungkin sebelum saya mengawali, mungkin teman-teman bisa mungkin berpikir kenapa Sony Mongan jadi Ammo gitu. Jadi sebenarnya kalau orang Makassar, Ammo itu kan panggilan keren sebenarnya. Jadi dari kata Cammo itu dibikin keren jadi Ammo, karena memang itu nanti saya cerita brand penjualan saya waktu audisi itu apa. Nah, ceritanya saya itu tahun 2001 ya, saya singkat ceritanya 2001 saya mau belajar vokal karena saya memang mimpi banget pengen jadi penyanyi gitu ya. Suara saya bagus by the way, tapi saya nggak sombong ya, saya nggak mau pamer. 2001 saya ke Bandung untuk sekolah vokal. Kemudian singkat cerita saya ke Bandung, 2002 saya sekolah vokal dan lain-lain. Saya kembali ke Makassar karena ibu waktu itu sakit, ibu saya sakit, saya balik. Nah, saya bilang oke, sebelum saya balik ke Bandung, saya mau ke Bali dulu liburan. Sekalian jenguk teman saya gitaris di sana. Ternyata saya liburan ke Bali, malah saya stay di Bali itu 4 tahun. 4 tahun. Mau cuman liburan ke Bali 5 hari. 5 hari jadinya 4 tahun. Dan Luar ternyata biasa. akhirnya di sana 4 tahun stay dan mulai karir. Ya awalnya sih memang jadi SPB dulu ya, sales di toko handphone, ingat banget dulu di Asia Bagus di Bali. Kemudian setelah itu saya mulai meriti kayaknya saya punya talenta. Ada bukaan lamaran untuk penyiar radio di Radio CDBS Bali. Nah, singkat cerita saya mulai aktif di dunia broadcasting. Jadi kerja di dunia radio sampai akhirnya karena saya memang punya mimpi itu pengen jadi penyanyi. Mimpi awalnya jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Kenapa jadi penyanyi? Ya mungkin karena Kan biasanya orang punya mimpi tuh jadi pilot, ya, jadi dokter, insinyur. Iya. Ini kenapa penyanyi? Iya, karena saya merasa bahwa dulu berpikir jalur paling cepat untuk bisa punya uang banyak tanpa kerja keras kan sebenarnya cuma ya udah bagaimana caranya hobi
dibayar, ya kan? Nah, saya pikir Oke, nyanyi gitu karena saya oke. suka nyanyi gitu. Tapi ternyata saya akhirnya ikut beberapa audisi lah. Waktu pertama kali AVI muncul tuh, AVI pertama ke AVI AFI 1. itu mungkin banyak teman-teman Oh tidak ya, tahu, AFI itu singkatan dari Akademi Fantasi Indosiar. Ya, jadi teman-teman Akademi Fantasi Indosiar ini adalah semacam kalau ajang di pencarian bakat ya. ajang pencarian bakat, kalau di RCTI mungkin namanya Indonesian Idol seperti Ya, itu ya. Dan ini saya nggak tahu sekarang AFI masih ada nggak ya? udah nggak ada. Sudah nggak ada kan? Udah. Tapi itu pernah terjadi berapa tahun Ya, berturut-turut dan betul. waktu itu tahun berapa ikut AFI ya? Pokoknya saya mulai ikut audisi, jadi begitu muncul AVI 1, AVI 2 muncul, saya mulai ikutan audisi tuh. Sampai saya ke Surabaya loh, sampai Tahun berapa itu ya? AVI saya 2005, 2004. Sekitar 2003-an nih kalau nggak salah. 2003-an, Iya, sekitar oke. 2003-an. Nah, singkat cerita saya ikut terus tuh. Audisi, nggak pernah lolos. Masuk, ya mungkin karena di dalam karena udah kecapean apa namanya kecapean ngantri ya, jadi mungkin udah sampai dalam tuh suara udah hilang kan dari Iya, pagi iya. ngantri dari subuh baru masuk nyanyi itu malam. Itu ribuan orang kan. Orang itu audisinya. Nah, sampai akhirnya di Bali tahun 2005. Jadi AVI 3 2004 itu saya lolos terpilih jadi 20 besar. Oke. Tapi nggak lolos sampai ke Jakarta karena waktu itu yang lolos Sute AVI. Tapi itu startnya dari Bali. Ya, dari Oke. Bali. Semua itu startnya dari Bali. Kemudian 2005 saya ikut audisi itulah, di situ saya masuk, lolos sampai akhirnya saya lolos 5 besar perwakilan Bali. Nah, itu yang sempat heboh karena saya bawa ayam yang waktu itu. Ya. Itu sempat menjadi sebuah kehebohan. Saya karena dipikir wah ini orang taat beribadah tiba-tiba bawa apa namanya pesugihan ayam gitu, padahal sebenarnya ya itulah industri gimmicknya ya, lah. industri televisi itu pergimikan. Saya bawa ayam sampai akhirnya saya lolos tuh. Wah, saya bilang wah ini the moment of truth-nya saya nih, kayaknya waktunya saya untuk ini momen saya untuk jadi penyanyi. Saya lolos sampai ke Bali. Wah, saya fight di sana nyanyi. Ternyata begitu mau seleksi 2 untuk masuk 12 besar karantina, ternyata saya gugur. Wah, itu Hancurlah hati. hancur banget gitu. Tapi itu tadi nggak nyerah, nggak bisa. Oh, kalau tahun ini saya 5 besar, tahun depan 2006 saya pasti udah giliran saya tuh. Jadi mikirnya gitu kan. Sehingga ceritanya 2006 saya daftar lagi, 26 awal itu saya daftar. Nama saya daftarnya lewat Makassar. Oke. Audisi di mana? Dan ternyata nama saya lolos. Lolos 10 besar. Lolos 10 10 besar besar. wakil Makassar waktu itu. Wah, saya pikir ya udahlah ini udah pasti saya gitu. Begitu diumumin ternyata saya juga gagal. Wah, gagal itu gagal 2006 tuh gagal gitu. Nah, saya flashback ke belakang kembali karena saya bilang kan saya ikut ajang audisi waktu itu setelah AVI muncul juga Indonesian Idol. Oke. Nah, singkat cerita ada satu kali saya audisi Indonesian Idol, saya ingat banget Mas Indra ya, Mas Indra Lesmana pernah ngomong gini, itu ingat zaman-zaman dulu dia bilang, kau itu nggak cocok jadi penyanyi, kau itu cocoknya jadi pelawak gitu. Wah, itu kayak mukul banget kan. gitu ya. Saya bilang oke, saya akan buktikan gitu kalau saya itu bisa jadi penyanyi. Ternyata memang benar 2006 yang terakhir di audisi di Makassar itu malah nggak lolos. Wah, Sorry, Indra Lesmana ngomongnya itu tahun berapa? sekitar sebelum sekitar 2005 atau 2006 saya lupa, pokoknya sebelum saya ke Makassar itu kan saya sempat ikut audisi Indonesian Idol di Jogja. Oke. Ikut Indonesian Idol di Jogja. Dan itu saya ingat banget tuh, kok nggak cocok jadi penyanyi antara Indra Lesmana dan Indy Barens lah waktu itu kan mereka juri, karena memang yang saya lakukan untuk membuat tidak bosan audisi itu di luar audisi ya itu ngelawak, ngelucu-ngelucu ya. Pak Indro tau lah saya ya, maksudnya bahkan kita ngapain pun itu selalu ada momen lucu-lucu yang kita buat gitu. Nah, singkat ceritanya di situ 2006 saya bilang, oh ini saya akan buktikan. Ternyata gagal. Sampai akhirnya saya pikir, oke, kayaknya memang nggak bisa. Saya putuskan saya tidak akan audisi apa-apa lagi. Saya kayaknya bukan di sini jalannya. Saya milih untuk kuliah. 2000 tamat 2000 saya harus kuliah. Saya harus memperbaiki bidang akademik gitu. 2006 saya kuliah. Stikom Fajar sekarang kalau nggak salah namanya Unifa ya kalau nggak salah Unifa. Setelah 2006 saya kuliah, semangat. 2007 ada audisi pencarian bakat
ekstravaganza di Makassar. Tinggalkanlah kuliah, ikut ekstravaganza. Itu juga unik Pak Endro. Saya bilang saya nggak mau audisi. Saya udah nggak mau ikut-ikut kayak gitu karena saya pikir capek gitu. Anak-anak minta saran, Kak, kasih saran dong. Kira-kira kalau kita audisi itu apa yang harus kita lakukan? Ya udah saya kasih tahu lah. Saya kan itu macan audisi lah ceritanya kan. Macan ahlinya audisi, walaupun tidak pernah menang. Ahli audisi yang gagal ya. Terus saya datang pagi-pagi bawa ransum karena itu kan ngantri panjang ya Pak Endro, bayangin ribuan, kamu pasti akan capek gitu. Nah, singkat cerita, saya kalau audisi itu saya akan bangun lebih awal dan saya akan datang lebih pagi. Nah, ini supaya dapat tempat di depan. Ternyata sudah ada ribuan orang di depan. Nah, pada saat ekstravaganza saya nggak niat Pak Endro. Saya di rumah itu masih tidur ya. Rumah saya di Taman Kayangan ya dulu ya. Saya tinggal di sana dulu ya. Itu pagi, udahlah anak-anak, Kak, kita udah saya berangkat lah gitu. Saya memang nggak niat. Tapi Kak sinilah datang kasih tips, oke datanglah saya gitu. Nah diumumkan memang kan kalau sudah 1.000 peserta, kalau saya lupa ya 1.000 peserta audisi akan ditutup. Ya, oke, ya udahlah saya iseng, saya datang kebetulan ada Kang Rowan lewat itu saya ingat banget Kang Rowan, saya tanya ini sudah 1.000 peserta Pak? Iya sudah lebih. Oh berarti sudah tutup ya pendaftarannya? Oh belum masih buka. Dia pikir wartawan ya? Oh enggak, saya nganterin teman aja dia bilang gitu. Kenapa nggak ikutan audisi, ikutan aja gitu. Wah itu kayak, waduh ini gini. Tapi masih jam, oh enggak saya udah nggak mau ikutan audisi. Tapi ngelihat orang, wah kayaknya tertantang gitu. Singkat cerita, kabur saya beli majalah Nova. Waktu itu kan audisi formulir di situ ya. Saya beli majalah Nova, saya isi. Nah, cuman kan saya males ya ngantri ya. Wah ini panjang banget nih depan nih ngantri gimana. Saya pakailah teknik saya itu ya. Yang menjadi saya bilang tikaman komedi itu. Jadi saya paling belakang, saya ngelucu di situ. Wah, ketawa-ketawa di semua ketawa-ketawa. Tahu-tahu saya nyelip sampai ke depan. Wah, dan mereka, wah ngapain? Ya, saya bahasakan dengan logat Makassar. Oi, di depan Mi itu, bahaya. Tapi mereka nggak marah karena kita udah lucu-lucu dulu kan. Wah gitu. Di tengah saya bikin lagi sampai akhirnya saya cuma berdiri kurang lebih 15 menit, saya udah ada di barisan paling depan. Jadi itu karena ngelucu-ngelucu. Berarti teman-teman kalau Anda ada di antrian paling belakang untuk bisa sampai paling depan, ngelawak lah. Itu dia. Karena kan saya pikir, wah ini mereka nggak akan marah karena saya udah entertain mereka lah. Singkat cerita saya sampai ke depan, nah saya melihat, ya ini yang saya bilang ya, saya melihat itu jalan saya ke Jakarta karena saya ingat banget di samping saya barengan itu ada, saya taunya dia anak teater yang wah ini acting bagus karena kan ekstravaganza itu bukan cuma nyari lucu tapi jago acting juga. Saya berpapasan, nah saya ngelihat yang audisi itu memang kayak entah bukan orang yang ahli atau memang mungkin dilihat siapa yang beruntung ya udah meskipun dia bukan orang ahli tapi kalau kamu beruntung. Singkatnya saya menghadap yang mau audisi saya tuh ngecek gini-gini, dia udah mau nyoret, dia udah mau coret saya tapi di belakang ada orang. Pas datang orang Trans TV, Kang Nobi saya ingat. Terus tiba-tiba dia ngomong, kalimat terakhir yang saya ucapkan sebelum itu, keahliannya apa? Saya bisa menirukan beberapa artis. Oh gitu, siapa aja? Saya bilang saya bisa Glenn, Tompi, Arman Maulana, dia bilang gitu. Oh bisa gitu, iya. Terus dia yang audisi itu kayak nggak tertarik gitu, mau dicoret tiba-tiba yang di belakang. Coba tunjukkan kalau bisa. Oke. Saya tes lah kayak Glenn Fredly. Kasihku, wah saya gimmick lagi, impersonate lagi semua. Akhirnya oke, masuk. Oh masuk Pak ya. Yang tadinya mau nyoret tuh nggak jadi, masuk lolos. Nah singkat ceritanya di dalam audisi lah, di tes acting terakhir mereka bilang, nah inilah titik mulanya kenapa nama Amo itu muncul. Audisi di dalam, waktu audisi setelah mereka ngelawak mereka ketawa, dia tanya coba kasih saya satu gong. Kalau semua orang dalam ruangan ini ketawa, kamu kita kasih tiket. Saya mikir apa ya? Oh, disitulah sulap ompong itu muncul, sulap gigi itu muncul ya. Jadi saya bilang, oke, sulap sendok bengkok sudah biasa, kartu sudah biasa. Perhatikan tangan saya. Nah saya gini nih. Nah cuman saya minta maaf karena giginya nggak bisa copot, kan ini udah keras, beda ya. Kalau dulu bisa dicopot-copot. Kalau ya Pak Endro tahu banget. Ini yang tangannya bisa dicopot. Jadi karena sering kali jatuh dan kalau jatuh selalu gigi tengah yang kena. Nggak tahu kenapa. Jadi tahu kan. Jadi lucu. Nah itu saya gini, wah saya bilang sulap tatap mata saya. Mereka ngikutin pas sampai di sini saya buka gigi. Wah itu sampai kameramen gitu. Akhirnya oke. Saya bilang wah gila lolos. Nah
ceritanya saya kan pakai nama Sony, saya kan Aha. SONI. Iya. Waktu audisi di sana tiba-tiba mereka bilang, wah lolos nih, udah ketemu nih 10 besar di Jakarta, namanya SONNY. Nah waktu itu kan sistem voting ya, Iya. saya mikir wah kalau sistem voting nanti orang SMS yang maunya SMS ke saya malah SMS ke Sony yang Jakarta. Iya. Saya ganti nama apa ya? Nah kebetulan teman-teman dekat saya itu taunya Ammo. Jadi kalau kalau orang Makassar kan Ammo, Camo. Ya orang Makassar pasti tahu lah aksen itu kan. Woi Camo. Nah tapi kalau pakai C kayaknya kurang oke. Saya akhirnya pakai Ammo itu, AMMH itu. Namanya ya saya ganti nama ya Kak. Oke saya pakailah Ammo itu. Nah dari situlah awalnya Ammo itu, dan ternyata saya ikut sampai Jakarta. Waktu lolos ke Jakarta, saya pun masih pesimis ya karena saya juga udah pernah lolos Jakarta. Sampai pada akhirnya ya saya ingat banget waktu itu saya berdua sama teman saya Ilo ya, penyiar Prambors. Saya lolos berdua. Salah satu dari kalian harus pulang. Waduh. Tuh kan saya udah dalam hati langsung tuh kan bener. Mentoknya di sini aja udah pasti hidup saya tuh kayak mentok di sini nggak akan final. Oke, selamat Ilo, kamu lolos dan mohon maaf kepada Amo. Wah, udah langsung lemes gitu. Tiba-tiba Ari Untung bilang gitu, mohon maaf Amo, kamu juga lolos. Wah, ternyata masih lanjut. Oh, masih aman sampai akhirnya diputuskan pemenangnya wakil Makassar itu cuma saya. Jadi saya yang menang waktu itu ada saya, Omes, TJ sama Sentot yang sekarang lebih dikenal dengan Papam gitu. Disitulah. Nah saya pikir wah ini nih memang saya ingat banget karena berpapasan sama Indi Barens sama Indra Lesmana di Trans TV. Saya langsung momen iya nih ini nih yang pernah ngatain saya nih, kamu tuh cocok nih jadi penyanyi. Wah iya juga ya, ternyata memang kata-katanya itu ternyata seperti membawa visi gitu. Kamu cocok ini. Ya, wah berarti saya memang harus jadi komedian. Wah, di Jadi situlah. kadang-kadang apa yang orang sampaikan sebenarnya itu membuat apa yang sebenarnya Itu. bisa menjadi hal terbaik dari diri kita. Betul. Kadang-kadang kita tidak terlalu paham dengan diri kita, atau mungkin ya karena kita ingin hanya karena FOMO ikut orang lagi trennya ini, kita pikir kita pasti akan kayak gitu. Tapi ternyata kadang-kadang somehow semesta itu mengizinkan ada orang lain yang memberitahu kita tentang hal terbaik yang kita miliki. Betul. Dan kadang-kadang itu menyakitkan. Karena mengapa menyakitkan? Karena mungkin itu berbeda dengan visi awal kita. Tapi ternyata justru itu adalah jalan rezeki kita. Jadi teman-teman hari ini kalau ada hal yang kita belum pernah bisa raih, mungkin gagal terus, jago gagal audisi seperti Ammo, jangan menyerah karena mungkin jalan rezekimu ada di tempat lain yang mungkin tadinya awalnya itu menyakitkan. Kata-kata orang mungkin tidak mengenakan. Kamu kan enggak tahu siapa saya, betul. Tapi mungkin itu adalah hal terbaik yang memang Tuhan titipkan untuk kita melalui orang lain yang harus sampaikan. Jadi saya senang sekali dengan apa yang Amo lagi sharingkan. Nah, ketika sudah akhirnya masuk di Extravagan, berapa lama prosesnya ada di sana waktu itu? Jadi saya mulai itu 3 bulan. Jadi kan memang kontraknya 3 bulan. Nah untuk jadi main talent. Saya udah sempat sepanggung sama Tora, Aming. Tiba-tiba jadi orang terkenal lah ya. Iya itu ngerasain. Tiba-tiba semua orang minta tanda tangan. Itu dia di bandara itu yang Amo, oh ya, wah, begini ya saya jadi orang terkenal ya gitu ya. Kalau di Makassar kan orang udah pasti tahu sekitar situ aja gitu. Ini sampai ke Surabaya. Wah iya nih. Ya aku tahu nih Extravaganza. Tapi memang meskipun Extravaganza kebanyakan orang masih melekatnya itu ayam jago itu. Ya ini Extravaganza nih yang bawa ayam juga kan waktu api. Waduh orang lebih kenalnya ayam ya. Ya tapi saya berpikir bahwa 3 bulan ini ya udah itulah ya, tidak berhikmat, tidak bijaksana. Saya pikir 3 bulan. Karena kan dibilang di kontrak lu 3 bulan, habis itu 1 tahun. Saya kontrak 3 bulan, momen waktu dapat seminggu cuma syuting 2 kali dapat duit, nikmati dulu lah jadi artis ceritanya, ya kan. Tiba-tiba yang tadi hidup susah, sekarang hambur-hambur. Iya, bisa tiba-tiba punya duit, ya kan. Dulu harus harus jalan kaki dulu dari Mawar ke Sungai Sadang ya. Kalau mau makan ya, kalau nggak ada kendaraan gitu. Ini tiba-tiba cuman wah Mbak saya mau makan ini dapat gitu. Tiba-tiba pas mau pengumuman kontrak setahun itu saya ingat banget
saya belum bayar uang kos ya, di ATM tinggal 800. Tiba-tiba karena saya santai, saya pikir akan, karena teman-teman pun bilang kamu oke, kamu punya performa bagus karena kamu membawa warna baru di Extravaganza, karena saya memang menguasai beberapa dialek daerah. Begitu mau dikontrak setahun, tiba-tiba disampaikan minta maaf, kita tidak bisa lanjut karena tidak ada chemistry dengan teman-teman yang lain. Wah, itu seperti ya tau lah ya, Pak Hendro tahu lah, tiba-tiba ketiban duren. Nah, durennya itu, di atas duren itu ada tangga. Nah, di atas tangga itu pohonnya juga lagi tumbang, dar gitu. Udah tenggelam gitu, lumpur ke bawah tuh dasar tuh benar-benar. Wah, itu terpukul, seret, uang tidak ada tabungan, tiba-tiba malu. Nah, akhirnya saya pikir saya mau pulang ke Makassar. Malu sama beliau juga gitu ya. Anda juga memang ingat banget karena saya pergi begitu saja dari rumah waktu itu, tidak ada pamit ya. Karena kemudian mau balik ke Bali juga malu gitu karena mereka taunya udah sukses di Jakarta nih ini. Udahlah fight gitu. Sampai akhirnya saya berpikir gitu, oke, saya fight, saya ikut, tapi tetap ada panggilan FTV. Oh, sekarang memang acting gitu. Sampai akhirnya saya mulai dipanggil untuk nge-MC. Kalau dari Bali kan memang dulu selalu mulai nge-MC. Nah, akhirnya mulai dapat profesional. Kalau di Bali kan dulu mungkin cuman dibayar 500, 700. Bantu-bantu teman lah. Iya, bahkan ada yang dikasih cuma voucher hotel gitu, ada yang nasi bungkus juga ya dulu. Begitu di Jakarta bayar 5 juta, dibayar 3 juta. Wah, ini kayaknya gitu. Saya berpikir memang di situ. Nah, saya mulailah karir dalam bidang public speaking sebagai seorang MC, ada dapat tawaran jadi host TV juga dan beberapa program-program. Oke, berarti memang saya di bidangnya di sini. Ternyata itu tadi ya saya bilang there is always truth behind the jokes, yaitu yang saya bilang tadi Pak Hendro bilang bahwa itu sebenarnya mungkin jokes yang dilontarkan oleh Indra Lesmana dan Indra Birowo, tapi ternyata itu menyakitkan, justru itulah talking point-nya. Dan ternyata komedian itu adalah jembatan saya menuju kepada karir saya sekarang sebagai seorang public speaker. Oke. Jadi berarti tadinya mau jadi penyanyi, akhirnya belok jadi komedian, dan sekarang akhirnya bisa menjadi seorang yang punya kelas-kelas public speaking atau lebih banyak disebut seni berbicara. Luar biasa ya, karena mungkin kalau sudah tua agak itu aneh dia, juga betul, kalau ngelawak terus ya. Dan juga kan kalau nge-MC kan yang muda-muda, energik banyak. Ya, betul. Mereka muda, energik, harga bisa dibawa. Harga bisa dibawa lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan, karena tidak mungkin saya akan bersaing terus di dunia industri itu. Meskipun memang masih banyak yang mencari, karena di kalangan beberapa teman-teman itu ini bukan klaim saya secara pribadi ya. Teman-teman saya mengatakan bahwa kalau mau cari master of ice breaking ya carinya Amo. Karena itu tadi, dan ternyata saya berpikir bahwa komedian itu semacam apa ya, kayak kalau kita masak sayur, untuk makin enak sayur itu perlu ditambah garam. Komedi inilah ini bumbu tambahannya. Betul. Makanya saya merubah kata public speaking, saya menjadikan seni berbicara, karena saya memadukan antara humor, komedi dengan public speaking itu di dalam kelas saya. Great. Sampai sekarang sudah berapa banyak kelas-kelas seni berbicara yang sudah pernah dilakukan? Wah, dari sekian tahun itu saya sudah baru 2. Enggak, bercanda. Bercanda, Pak. Saya kurang lebih sudah hampir 70-an lah. 70-an kelas 70 ya. Mungkin tidak terhitungnya karena kelas-kelas profesional dan juga kelas-kelas yang kecil-kecil yang semacam pro bono gitu juga kan banyak gitu. Dan saya sudah sampai ke Papua. Saya sempat ke Aceh juga gitu. Jadi sudah ya keliling Indonesia sih. Saya pernah ke Turki juga sih sebenarnya, tapi ya di sana nggak sampai kelas gitu. Nggak, cuman ya paling ngajak beberapa orang tur, tapi disitulah ya itu tadi, komedi itu bukan hanya bawa
kesegaran tapi juga dapat liburan gratis Oke. karena itu karena lebih tepatnya hiburan karena kita tur lewat darat gitu ya. Jadi butuh hiburan, diajaklah seorang MC Amo itu. Betul. Jadi teman-teman, kadang-kadang apa yang kita rasa tidak sesuai dengan passion kita, sebenarnya mungkin itu adalah cara Tuhan atau cara semesta untuk membelokkan kita kepada arah yang lebih baik. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman kan kadang-kadang bilang begini, it's not my passion. Yes, kadang-kadang mungkin it's not your passion, tetapi mungkin itu adalah rezekimu yang harus dilewati dan belajarlah untuk mendapatkan your passion di sana. Jadi kadang-kadang seperti yang tadi Amo ceritakan, punya mimpi besar jadi seorang penyanyi hanya karena supaya gampang terkenal, gampang dapat duit, sekali nyanyi bisa dapat duit dengan cukup banyak. Well, tidak semua orang punya jalan hidup di sana. Tapi mungkin itu adalah stepping stone, adalah batu pijakan yang memang dijalani tahap awal, tapi bersiaplah untuk beradaptasi ketika memang semesta sedang membelokkan dirimu ke arah yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Tapi ketika kau jalani, kau akan bisa melihat bahwa ternyata itu adalah stepping stone berikutnya, batu loncatan, batu pijakan berikutnya menuju kepada apa yang kita ada hari ini. Jadi teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan program podcast kita hari ini kita lagi ketawa-ketawa, mengingat masa lalu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, apapun yang kita sedang alami hari ini, hal terburuk pun yang mungkin kita anggap sebagai hal terburuk, itu sebenarnya bisa menjadi batu pijakan untuk kita bisa melompat ke arah yang lebih baik. Karena saya percaya tidak ada hal yang terjadi di dunia ini tanpa seizin alam semesta. Tidak ada hal yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan, iya kan? Jadi apapun yang ada, sekali lagi, menyenangkan, kurang menyenangkan, well, jalani saja dengan ucapan syukur, jangan mengeluh. Mungkin itu adalah cara Tuhan, cara semesta untuk membuat kita beradaptasi pada hal-hal yang memang akan kita jalani ke sana. Dan mungkin maaf Pak Andrew, saya pikir gini, saya selalu percaya dengan termasuk beliau yang menjadi mentor saya juga bilang bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi sesuatu yang menguntungkan, bisa juga sesuatu yang merugikan. Saya percaya banget dengan afirmasi itu adalah sesuatu hal yang baik ya, setiap kita memperkatakan sesuatu. Saya ingat banget waktu zaman dulu itu salah satu teman-teman kita lah, teman-teman saya dengan Pak Andrew, pernah ngomong sama saya gini, dia tes katanya, dia latihan karena dia di sekolah gitu ya, di tempatnya dia bilang, saya mau latihan. Dia tiba-tiba bilang gini ke saya teman-teman, 5 tahun ke depan saya akan melihat engkau berdiri di depan 5.000 orang. Tapi saya menganggap itu bercanda. Ya nggak mungkin lah. Pak Andrew tahu lah kehidupan saya pulang sekolah main di Empang ya. Rumah saya di pinggiran kota sana di Penampu ya. Penampu. Panampu sana, saya di pinggiran sana. Dan ternyata setelah saya ketemu dengan orang itu, saya ingat gitu. Kamu ingat nggak, kamu pernah ngomong gini sama saya, kamu akan berdiri di depan 5.000 orang. Ternyata saya bukan hanya berdiri di depan 5.000 orang, tapi saya berdiri di depan jutaan mata yang menonton saya di lewat televisi. Itu saya ingat banget, tahun 2005 saya itu masih di dalam kamar kosan. Itu saya nontonin tuh, ketawa-ketawa nontonin Extravaganza dari kamar kosan gitu ya. Saya kalau lihat Adon BS Jam, kemudian lihat Coki Sitong, lihat Project Pop dan segala macam di kosan dulu di Bali itu, ini lucu banget. Ternyata beberapa tahun kemudian saya yang berdiri di televisi itu, dan orang-orang yang tadinya saya lihat di layar kaca sekarang ini jadi teman-teman komunitas saya, teman-teman bergaul saya. Jadi itu tadi, bahwa yang tadi Pak Andrew bilang, bahwa ketika ada seseorang mengatakan hal yang positif sama kita, jangan buru-buru kita bantah, meskipun mungkin kayaknya nggak mungkin deh Pak Andrew bilang kamu akan jadi orang yang berdampak, nggak mungkin kayak hidup saya begini. Pak Andrew tahu banget gitu, saya itu pendonor sekolah terbaik waktu SMA gitu ya. Karena saya sekolah SMA 3 sekolah. Tapi ya itu, saya pikir
bukan berarti kamu nggak boleh sekolah ya. Saya pun akhirnya menyesal gitu. Saya bilang sama anak saya jangan melakukan itu karena saya pun menyesal. Kalau ada reuni saya bingung, saya mau reuni yang mana ya, karena saya lulusan mana nih gitu, nggak, dan semuanya nama saya buruk, dan itu dalam artian meskipun teman-teman seangkatan, tapi ya itu tadi bahwa ketika ada afirmasi orang sampaikan, oke, lihat tuh, tangkap itu sebagai hal yang positif. Oke, oh ya benar juga, dan itu dulu saya berdiri di depan jutaan mata yang menonton saya sampai hari ini gitu, dan saya ingat banget dulu kalau dengar kata pesawat gitu ya Pak Hendro ya, di depan rumah itu, oh lihat pesawat, dan nggak pernah mimpi bakal naik pesawat. Ternyata lewat public speaking itu, lewat hobi yang dibayar, ya bisa nginap di hotel mewah, bukan sombong maksudnya, bisa bayar terbang kemana-mana gratis lewat itu. Itu dia ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program kami hari ini. Mungkin posisi Anda sedang berpikir, ya anak saya sekarang lagi ancur-ancuran, anak saya nggak bisa jadi apa-apa, mungkin dia nggak bakal jadi orang. Mungkin kau lihat kondisi dia hari ini. Tapi saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lihat mereka hari ini. Karena segala sesuatu bisa berubah. Ucapkan hal yang baik kepada anakmu. Jangan kepada posisi hari ininya, tetapi apa yang kau ingin lihat di hari-hari yang akan datang. Karena saya ingat sekali, lihat Amo beberapa puluh tahun yang lalu dan lihat hari ini, it's totally different. Kalau seandainya kita hanya lihat dia dan ucapkan segala sesuatu berdasarkan hari itu, mungkin hari ini dia tidak akan jadi orang yang luar biasa. Tapi saya tahu ada orang-orang yang selalu memberikan hal-hal yang positif, mengucapkan hal-hal yang mungkin kayaknya tidak masuk akal. Kamu akan berdiri depan 5.000 orang, kamu akan jadi orang yang punya pengaruh. Mungkin hari ini kelihatannya it's impossible, itu mustahil, itu tidak mungkin. Tetapi apa yang kau ucapkan, kata-kata kita adalah doa kita. Karena itu selalu ucapkan hal yang baik. Sekalipun di kondisi yang mungkin tidak sedang baik-baik saja. Bisnismu sedang turun, bisnis mungkin sedang turun, keuangan sedang turun, tapi jangan ucapkan hal buruk dalam kondisi hari ini, tapi lihat apa yang akan kau raih ke depannya. Karena seorang Amo yang tadinya saya tahu sekali beliau tukang pendonor sekolah, karena saya yang selalu urus sekolahnya dia, pindah sekolah dan lain sebagainya, itu adalah hal yang terjadi di masa lalunya. Semua orang punya masa lalu. Tapi jangan hidup di masa lalu. Karena semua orang akan punya masa depan. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang mungkin sedang berpikir, kenapa anak saya sedang begini? Saya sedang pusing dengan anak saya. Kau pusing dengan anakmu hari ini. Tapi ucapkan hal yang baik, apa yang ingin kau lihat di 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ucapkan itu hari ini. Sekalipun kondisi hari ini tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Karena ini bukti nyata. Orang yang hancur bisa menjadi orang yang berpengaruh luar biasa. Amo ke depan, kelas seni berbicara yang bagaimana yang Amo mau create? Ya, jadi termasuk di Makassar nanti saya akan, kemarin saya sudah sempat trial dan akan ada kelas di batch di Makassar, akan kita buka lagi kelas seni berbicara ini, dan rencananya memang melalui Wadah Dampak Kreatif Indonesia ini saya akan buka di berbagai kota kelas seni berbicara ini. Dan yang makanya saya bilang kenapa kelas saya berbeda, karena teknik-teknik yang saya pakai based on pengalaman saya di dunia entertain, based on pengalaman saya di dunia presenting, di dunia komedi, itu yang saya ramu dengan teknik public speaking, kemudian saya menggunakan kelas seni berbicara ini. Jadi memang konsep-konsepnya lebih banyak ke entertaining. Jadi bagaimana caranya supaya kita yang introvert sekalipun bisa menyenangkan, bisa membangun suasana ketika kita berbicara di depan orang lain. Betul sekali. Berarti ke depan kelas-kelas seni berbicara ini akan dibuat. Bahkan mungkin untuk seluruh Indonesia ya. Betul. Wow. Nah, beberapa tempat sudah membuka diri dan akan berkolaborasi. Jadi kemungkinan besar tahun ini kita sudah mulai bangun-bangun, dan 2026 itu start akan buka, ya doakanlah gitu ya, bisa buka institut untuk sekolah seni berbicara. Wow, itu, ya. Luar biasa. Dari seorang Endro Nugraha inilah gitu. Endro Nugraha mentor saya, dan doa seorang ibu kepada saya,
yang bisa membuat saya bisa sampai sekarang ini gitu loh. Wow, luar biasa. Teman-teman, kita harus bisa berakhir, tetapi sekali lagi, kegagalan tidak akan menghentikan hidupmu. Kau boleh gagal, bahkan mungkin sudah gagal beberapa kali, tapi jangan berhenti. Karena ketika engkau berjalan lagi, bangkit lagi, kau akan melihat bahwa satu hari kau akan bisa lihat kegagalanmu sebagai sebuah kisah yang memperkaya hidupmu. Tapi kalau kau gagal dan kau berhenti, that's it, your life will be end dan kau tidak akan jadi apa-apa. Ya. Tapi ketika kau gagal, coba lagi. Mungkin perlu pindah sedikit haluan, perlu beradaptasi, tetapi jangan berhenti. Karena seperti yang tadi Ammo sudah ceritakan, gagal beberapa kali, tapi akhirnya ternyata itu adalah jalan semesta untuk memberikan dia sebuah batu pijakan berikutnya. Dari batu pijakan yang dia temui menjadi sebuah batu loncatan yang membuat hidupnya berubah. Sekali lagi saya ingin katakan, kalaupun engkau sedang mengalami kegagalan hari ini, jangan berhenti karena selalu akan ada jalan yang terbaik di depan. Akhir kata saya ingin katakan tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal tapi sebagai pemenang. Saya Hendro Nugraha bersama Ammo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat kita semua. Terima kasih.